Bab 1816, sangat populer. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah menerima konfirmasi dari Duan Lingtian, Wang Fei Xuan terdiam sesaat. Dia merasa bahwa dewa sangat tidak adil. Pria muda di depannya yang basis kultivasinya mirip dengannya tidak memiliki bakat bawaan yang lebih tinggi darinya. Namun, kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Intermediate Eminent Saint Stage. Bagaimana ini adil? Pada saat ini, Wang Fei Xuan merasa sangat jengkel. Secara alami, dia hanya merasa seperti ini karena dia tidak tahu tentang asal Duan Lingtian. Jika dia tahu Duan Lingtian berasal dari benua fana dan telah mencapai tahap ini selangkah demi selangkah, dia tidak akan merasa seperti ini. Untuk seseorang yang datang dari benua fana ke tanah suci bela diri Dao untuk memiliki basis kultivasi seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia bandingkan dalam hal bakat bawaan. Selain itu, dia tahu betul bahwa bahkan seorang jenius berperingkat teratas dari provinsi atas tanah suci Dao marsial yang tumbuh di benua fana sejak muda bahkan mungkin tidak mencapai sebanyak yang dimiliki Lingtian. Saudara muda Lingtian, pertemuan kebetulan seperti apa yang Anda alami? Jika saya bisa memilikinya, bukankah kekuatan saya akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage? Guli menatap Duan Lingtian dengan mata cerah. Dia sangat ingin asal sejatinya memiliki transformasi yang menghancurkan bumi juga. Setelah mendengar kata-kata Guli, mata Wang Fei Xuan berbinar juga. Dia menatap Duan Lingtian dengan saksama. Jelas dia tertarik pada pertemuan kebetulan Duan Lingtian juga. Pertemuan kebetulan yang saya alami adalah dengan jenis buah roh yang misterius. Setelah saya memakan buah roh, asal asli saya mengalami transformasi yang menghancurkan bumi dengan segera. Saya tidak tahu seberapa kuat buah roh ketika saya memakannya. Sejak saat itu, saya tidak menemukan buah roh itu lagi meskipun saya sudah mencarinya. Terlebih lagi, setelah saya memetik semua buah roh itu, pohon tempat mereka tumbuh mulai layu dan mati. Duan Lingtian berbohong dengan berani. Kata-katanya menghabisi harapan Guli dan Wang Fei Xuan dengan segera. Apa, ada lebih dari satu buah roh? Mereka semua dimakan olehmu. Mata Guli melebar seperti piring. Sungguh menyia-nyiakan pemberian dewa. Sungguh menyia-nyiakan pemberian dewa. Kamu, Wang Fei Xuan menatap Duan Lingtian untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya berkata, sungguh sia-sia. Meskipun kata-kata Duan Lingtian adalah kebohongan terang-terangan, kata-kata yang dia katakan dimaksudkan untuk memberitahu mereka bahwa pertemuan kebetulannya tidak dapat diduplikasi mirip dengan pertemuan kebetulan yang sebenarnya. Gagak emas berkaki tiga hanya bisa mencerahkan satu orang sekali dalam hidup mereka dan memberikan atribut api matahari ke energi orang itu. Penatua Huo telah memilih untuk memberikannya kepadanya. Simpan saja ini untuk dirimu sendiri. Jika orang lain mengetahuinya, aku akan diganggu sampai mati oleh mereka, kata Duan Lingtian mengingatkan Guli dan Wang Fei Xuan. Karena itu adalah pertemuan kebetulan yang tidak dapat diduplikasi. Orang lain tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika mereka mengetahuinya. Namun, masih akan ada orang yang akan datang kepadanya dan bertanya tentang karakteristik buah roh. Misalnya, bahkan Guli menatap Duan Lingtian dengan mata berbinar ketika dia bertanya, Saudara muda Lingtian, apakah Anda masih ingat tampilan dan karakteristik buah roh? Buah roh itu tampak sangat biasa. Mereka tampak identik dengan apel biasa. Saat itu, saya pikir itu hanya apel, jadi saya memakannya dengan santai. Saya tidak menyangka mereka akan mengubah asal asli saya dengan cara yang begitu menghancurkan, jawab Duan Lingtian dengan santai, memadamkan harapan Guli lagi. Tentu saja, ini termasuk Wang Fei Xuan juga. Duan Lingtian tidak tahu bahwa setelah berita tentang duel kematiannya dengan Zhao Kun dan bagaimana dia membunuh Zhao Kun menyebar, itu telah mengguncang para pejabat tinggi di Mystical Sky Mansion. Zhao Kun telah menembus ke Eminent Saint Stage hanya beberapa hari yang lalu. Bahkan saat itu, dia dibunuh oleh Lingtian. Selain itu, sepertinya basis kultivasi yang dia tunjukkan ketika dia membunuh Zhao Kun setidaknya berada di tahap Saint Eminent tingkat menengah. Dia bahkan belum berusia 40 tahun, tetapi basis kultivasinya sudah berada di tahap Saint terkemuka menengah. Jenius mengerikan seperti itu lebih dari layak untuk Mystical Sky Mansion untuk tidak berusaha membujuknya untuk tetap berada di Mystical Sky Mansion. Untuk alasan ini, selain dari Zhao Clan dan Guardian Gu Qiyun, sekelompok pejabat tinggi di tanah Mystical Sky Mansion telah pergi mencari Meng Qing pada saat yang sama. Salah satu wakil Master Mansion dari Mystical Sky Mansion berkata,
Tuan Master Mansion, dengan bakat bawaan Ling Tian, dia pasti akan menjadi seseorang seperti Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion dan Dugu dari Pasar Gelap Mountain Sade. Saya pikir kita perlu membujuknya untuk tinggal di mansion kita. Itu akan sia-sia bahkan jika kita harus mengumumkannya sebagai Master Mansion berikutnya dari Mystical Sky Mansion. Saya setuju. Aku juga setuju. Pejabat tinggi kelompok Mystical Sky Mansion yang hadir di tempat kejadian setuju dengan suara bulat. Aku mengerti apa yang kalian semua coba katakan. Namun, Ling Tian telah lama menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan Mystical Sky Mansion dalam waktu beberapa tahun. Untuk alasan ini, saya khawatir semua keinginan Anda hanya sia-sia. Meng Qing menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Ling Tian, dia bisa melihat Ling Tian bukanlah seseorang yang akan tergoda dengan gelar Mansion Master of Mystical Sky Mansion. Salah satu tetua Mystical Sky Mansion yang jauh lebih bijaksana berkata, Tuan Master Mansion, Ling Tian hanya merasa seperti ini karena dia tidak memiliki rasa memiliki di Mystical Sky Mansion kami. Jika Mystical Sky Mansion kami bersedia menghabiskan semua upaya kami untuknya dan memenuhi semua permintaannya, ditambah dengan menjadikannya Master Mansion berikutnya, saya yakin dia tidak akan menolak kami. Petik 2. Tepat. Tidak peduli apa, tolong coba setidaknya, Tuan Rumah Tuan. Tuan Mansion Master, penampilan Ling Tian di Mystical Sky Mansion terlalu penting. Tolong bujuk dia untuk tinggal, Tuan Rumah Tuan. Petik 2. Kelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion secara halus menekan Meng Qing. Namun, Meng Qing tidak senang karena dia tahu wakil tuan rumah dan para tetua ini hanya melakukan ini demi Istana Langit Mistik. Jika Ling Tian bersedia untuk tetap berada di Mystical Sky Mansion, saya tidak melihat ada masalah dengan mengumumkan secara langsung bahwa kami akan menjadikannya Master Mansion berikutnya. Karena ini masalahnya, kalian semua silakan ikuti saya dan cari Ling Tian. Mari kita beritahu dia tentang proposal kita untuk melihat apakah dia mau tetap di sini. Meskipun Meng Qing merasa tidak mungkin Ling Tian akan tetap berada di Mystical Sky Mansion bahkan dengan kondisi yang menguntungkan, dia juga tahu bahwa wakil Master Mansion dan tetua ini tidak akan pernah menyerah jika mereka tidak secara pribadi menyaksikan Ling Tian menolaknya. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk membawa mereka semua untuk mencari Ling Tian. Mata pejabat tinggi Mystical Sky Mansion yang hadir di tempat kejadian langsung cerah ketika mereka mendengar kata-kata Meng Qing. Kamu bijaksana, Tuan Rumah Tuan. Saya percaya dengan Lord Mansion Master dan ketulusan kami, Ling Tian akan bersedia untuk tinggal di Mystical Sky Mansion. Hehe, jika Ling Tian bersedia tinggal di Mystical Sky Mansion kami, Mystical Sky Mansion kami akan menjadi Azure Cloud Mansion kedua dalam beberapa puluh tahun paling banyak. Sebelumnya, Pasar Gelap Mountain Sade adalah kekuatan kuat yang tidak ada duanya di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Mereka berdiri di atas semua kekuatan kuasi tingkat ketiga lainnya. Ketika Azure Cloud Mansion mengubah Mansion Masternya, ia naik ke puncak dan menjadi kekuatan yang sebanding dengan Pasar Gelap Mountain Sade. Sejak saat itu, ada dua ujung di puncak piramida di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Kelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion percaya bahwa jika Ling Tian bersedia tinggal di Mystical Sky Mansion, dia pasti akan mampu memimpin Mystical Sky Mansion untuk menjadi kekuatan yang sebanding dengan Mountain Sade Black Market. Pada saat itu, Mystical Sky Mansion akan menjadi salah satu dari 3 sekte paling kuat yang berdiri di puncak provinsi bawah dengan Azure Cloud Mansion dan Mountain Sade Black Market. Orang harus mengakui ambisi pejabat tinggi Mystical Sky Mansion memang sangat tinggi. Tentu saja, ini juga karena mereka menaruh harapan besar pada Duan Ling Tian. Ketika Meng Qing, Master Mansion dari Mystical Sky Mansion, membawa sekelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion untuk mencari Duan Ling Tian, Duan Ling Tian baru saja akan mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Li dan Wang Fei Xuan. Setelah melihat Meng Qing dan sekelompok orang yang sedang berjalan mendekat, tidak hanya Gu Li dan Wang Fei Xuan yang tercengang, tetapi bahkan Duan Ling Tian juga tercengang. Mereka dengan cepat sadar kembali dan membungkuk hormat untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Selamat siang, Tuan Rumah Tuan, Wakil Tuan Rumah, dan Sesepuh. Tuan Rumah. Tidak seperti betapa sopannya Gu Li dan Wang Fei Xuan, Duan Ling Tian hanya mengangguk pada Meng Qing sebagai salam. Adapun yang lain, dia menganggap mereka sederajat. Biasanya, kelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion pasti akan dibuat marah oleh murid Mystical Sky Mansion yang kasar. Namun, hari ini, kekasaran Duan Ling Tian tidak ada apa-apanya di mata mereka. Tidak hanya itu,
mereka bahkan membenarkan perilaku Duan Lingtian untuknya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang secara luas diakui sebagai jenius tertinggi. Sungguh karakter yang bermartabat dan pantang menyerah yang menolak untuk tunduk pada sembarang orang. Jika seseorang seperti itu menjadi Master Mansion dari Mystical Sky Mansion kita di masa depan, kita tidak perlu khawatir bahwa Mystical Sky Mansion tidak akan bangkit di masa depan. Seorang jenius yang mengerikan harus memiliki perilaku yang patut diperhatikan dan karakter independen. Jika dia tipe yang mengikuti arus, apa bedanya dia dengan murid biasa itu? Lingtian memang luar biasa. Begitu muda, dan dia sudah sangat pantang menyerah. Ini berarti dia sangat percaya diri. Seseorang seperti ini pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Untung tidak ada yang tahu tentang pikiran yang mengalir di benak kelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion ini. Jika tidak, semua murid Mystical Sky Mansion akan sangat marah sehingga mereka bahkan mungkin akan muntah darah jika mereka mengetahuinya. Duan Lingtian jelas-jelas bersikap kasar, tetapi bagaimana dia tiba-tiba menjadi karakter yang bermartabat dan pantang menyerah yang tidak mengikuti arus. Awalnya, Guli dan Wang Feisuan khawatir Duan Lingtian akan menyinggung kelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion yang berdiri di belakang Meng Qing. Namun, ketika mereka melihat bahwa tidak ada pejabat tinggi Mystical Sky Mansion yang marah, mereka menghela nafas lega dan mengira dia beruntung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan dan membuat mereka takjub. Lingtian, kita pernah bertemu sebelumnya ketika Anda masuk dan meninggalkan zona rahasia Saint Martial. Apakah kamu masih mengingatku? Salah satu wakil Master Mansion Mystical Sky Mansion memandang Duan Lingtian dan tersenyum saat dia memperkenalkan dirinya. Kemudian, masing-masing wakil Mansion Master dan tetua bergiliran memperkenalkan diri kepada Duan Lingtian. Nada mereka sangat sopan, sepertinya mereka tidak berbicara dengan murid biasa sama sekali. Guli dan Wang Feisuan bertukar pandang. Keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Seperti kata pepatah, seseorang akan merasa sulit untuk mengalahkan seseorang yang tersenyum. Untuk alasan ini, Duan Lingtian tersenyum menanggapi ketika dia disambut oleh sekelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memandang Meng Qing dan bertanya, "Tuan rumah, saya ingin tahu apakah ada alasan mengapa Anda dan setiap wakil tuan rumah dan tetua datang dan mencari saya." Secara alami, dia sudah tahu jawabannya meskipun dia menanyakan pertanyaan ini dengan keras. Wang Feisuan masih belum bisa menebak niat Meng Qing dan yang lainnya, tapi Guli sudah bisa menebak niat mereka. Untuk alasan ini, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Saya tidak percaya popularitas Junior Brotherling telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bab 1817, Zhao Ji berada di panggung Saint Eminent Mastery. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Lingtian, kami datang ke sini karena kami berharap Anda akan tetap berada di Mystical Sky Mansion dan bekerja untuk Mystical Sky Mansion. Dihadapkan dengan pertanyaan belak-belakan Duan Lingtian, Meng Qing tidak bertele-tele saat dia berkata, "Selama Anda bersedia untuk tinggal, Mystical Sky Mansion tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memelihara Anda di masa depan. Semua sumber daya budidaya akan diberikan kepada Anda tanpa syarat apapun. Tidak hanya itu, tetapi saya juga dapat mengumumkan bahwa Anda akan menjadi Master Mansion berikutnya dari Mystical Sky Mansion." Nada suara Meng Qing dipenuhi dengan kepastian saat dia berbicara. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, sekelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan. Selama pemuda ini bersedia membuat janji ke Mystical Sky Mansion, mansion itu pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan dan menjadi kekuatan yang kuat yang setara dengan pasar gelap Mountain Sade dan Azure Cloud. Jika mereka bisa menyaksikan pemandangan seperti itu saat mereka masih hidup, mereka akan mati tanpa penyesalan. Setelah mendengar kata-kata Meng Qing, Duan Lingtian dan Guli tidak terlalu terkejut karena mereka sudah menebak ini sebelumnya. Wang Feisuan, sebaliknya, tercengang meskipun dia baru saja sadar belum lama ini. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa sekelompok pejabat tinggi yang dipimpin oleh tuan rumah tuan akan datang mencari Duan Lingtian dan membujuknya untuk tinggal. "Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat dan setujui itu." Ketika Wang Feisuan melihat Duan Lingtian tidak menanggapi setelah waktu yang lama, dia mulai merasa cemas atas namanya. Menurutnya, berdasarkan janji Meng Qing,
itu lebih dari cukup untuk membuktikan ketulusan Master Mansion dan Mystical Sky Mansion. Tidak mungkin Duan Lingtian menolak mereka karena mereka begitu tulus. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk salah dalam hal ini. Tuan rumah, wakil tuan rumah, dan semua sesepuh, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan melirik semua orang, termasuk Meng Qing. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan berkata, "Saya menghargai niat baik Anda. Namun, saya sudah berjanji kepada tuan saya akan pergi ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao untuk mencarinya. Tidak mungkin bagiku untuk tetap berada di Mystical Sky Mansion." Petik 2. Mustahil. Guli tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian karena dia tahu Mystical Sky Mansion cukup kuat untuk menampung adik juniornya. Dengan benar, panggung adik laki-lakinya seharusnya berada di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Meng Qing juga tidak terkejut karena dia sudah lama mengantisipasi hasil ini. Alasan dia datang adalah untuk membuat kelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion mengabaikan ide-ide mereka. Wang Fei Xuan tercengang. Pejabat tinggi Mystical Sky Mansion juga tercengang. Wang Fei Xuan tidak menyangka Duan Lingtian akan menolak tawaran ini. Di antara kelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion, mayoritas dari mereka yakin Duan Lingtian akan menyetujuinya sementara ada minoritas yang tidak yakin. Meskipun mereka tidak yakin apakah dia akan menyetujuinya, mereka tidak berharap Duan Lingtian akan segera menolak mereka. Berdasarkan kata-katanya, jelas tidak ada ruang untuk diskusi sama sekali. Betapa tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena Mystical Sky Mansion yang membawa Anda masuk dan mengizinkan Anda memasuki kolam roh istana surga, apakah Anda akan mencapai begitu banyak hari ini? Betapa tidak tahu berterima kasih. Ada orang baik dan jahat di antara pejabat tinggi Mystical Sky Mansion. Karena itu, beberapa dari mereka memahami keputusan Duan Lingtian sementara kebanyakan dari mereka tidak dapat memahami keputusannya dan mulai menegurnya. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika Mystical Sky Mansion tidak menerimanya, dia tidak akan mendapatkan pencapaiannya hari ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia memasuki kolam roh istana surga, dia tidak akan mendapatkan prestasinya hari ini. Tidak tahu berterima kasih. Ada begitu banyak murid Mystical Sky Mansion dan ada juga banyak yang memasuki kolam roh istana surga. Meski begitu, apakah ada di antara mereka yang memiliki kekuatan di tahap menengah Saint Eminent pada usianya? Duan Lingtian akan mencapai hal-hal besar bahkan jika dia tidak bergabung dengan Mystical Sky Mansion. Dia selalu merasa bersyukur terhadap Mystical Sky Mansion. Apakah itu kolam roh istana surga, zona rahasia bela diri suci atau bahkan bagaimana tuan rumah Meng Qing dan penjaga Gu Qiyun telah membantunya untuk mencari semua jenis bahan yang dibutuhkan untuk tingkat keempat dari pagoda indah 7 harta karun. Meskipun dia merasa bersyukur, dia tidak berencana untuk tetap berada di Mystical Sky Mansion karena rasa terima kasih. Masih ada beberapa hal yang perlu dia tangani. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa hal akan tertunda. Dia akan, secara alami, membalas budi yang dia miliki di Mystical Sky Mansion di masa depan, tetapi dia tidak akan setuju dengan Meng Qing dalam hal ini. Karena penolakan Duan Lingtian, dia dan kelompok pejabat tinggi Mystical Sky Mansion berpisah dengan nada masam. Sementara itu, berita tentang masalah ini telah menyebar di Mystical Sky Mansion seperti badai, membuat orang-orang gempar. Lingtian terlalu tidak tahu berterima kasih. Jika dia mau tetap tinggal di Mystical Sky Mansion, Mystical Sky Mansion tidak hanya akan berusaha keras untuk merawatnya, tetapi Lord Mansion Master bahkan akan menjadikannya Master Mansion berikutnya. Namun, dia masih menolaknya. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jika aku jadi dia, aku pasti akan segera menyetujuinya. Diskusi serupa dapat terdengar di mana-mana di Mystical Sky Mansion. Mereka semua merasa Duan Lingtian tidak berterima kasih. Duan Lingtian, di sisi lain, memilih untuk mengabaikan masalah ini. Di Main Mansion of Mystical Sky Mansion, ada sebuah istana besar. Itu adalah kediaman penjaga Zhao Jin. Saat ini, Zhao Jin sedang bersama putranya, Zhao Deng. Ayah, kita tidak bisa membiarkan Lingtian hidup. Dengan bakat bawaannya, dia pasti akan membawa malapetaka bagi klan Zhao kita. Zhao Deng berkata saat matanya berkilat dingin. Jika dia menyetujui tawaran tuan rumah tuan hari ini, aku mungkin akan sedikit takut padanya. Namun, aku tidak percaya dia dengan bodohnya menolaknya. Zhao Jin tersenyum. Ayah,
Karena dia sudah memutuskan untuk meninggalkan Mystical Sky Mansion, mengapa kita tidak membunuhnya saja pada hari dia memutuskan untuk pergi karena dia tidak berniat meninggalkan Real Mystical Sky Mansion saat ini. Zhao Deng menyarankan saat tubuhnya memancarkan niat membunuh. Jika dia tetap di sini sampai hari dia meninggalkan Mystical Sky Mansion, kita tidak akan punya pilihan lain. Zhao Jin menjawab, bahkan dia tidak berani bertindak sembarangan di tanah Mystical Sky Mansion. Ini karena jika dia bergerak di tanah Mystical Sky Mansion, itu akan langsung ditemukan oleh Mansion Master Meng Qing dan Guardian Gu Qiyun karena Divine Consciousness mereka dapat dengan mudah memantau keadaan di setiap sudut Real Mystical Sky Mansion dengan bantuan formasi yang menyelimuti tanah Mystical Sky Mansion. Karena alasan ini, tidak ada yang berani membunuh secara sembarangan di tanah Mystical Sky Mansion kecuali mereka tidak lagi ingin hidup. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Zhao Jin dan putranya, Zhao Deng, telah memutuskan untuk membunuhnya pada hari dia berencana untuk meninggalkan tanah Mystical Sky Mansion jika dia tidak meninggalkan mansion untuk saat ini. Pada saat ini, Duan Lingtian telah kembali ke Pagoda Indah Tujuh Harta Karun untuk mengolah dan memahami pedang hati yang berdaulat. Dia akan meninggalkan Pagoda Indah Tujuh Harta Karun dan kediamannya ketika dia mencapai kemacetan untuk mencari Guli dan Wang Fei Xuan untuk mengobrol santai atau mendiskusikan martial Dao dan kemampuan surgawi. Selain itu, aliran materi yang stabil juga sedang dikirim ke Penatua Huo. Dengan Penatua Huo memperbaiki tingkat keempat dari Tujuh Harta Karun Pagoda Indah, tidak diragukan lagi dia bekerja dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat, hanya dalam sekejap mata. 1 tahun telah berlalu. Secara alami, 1 tahun yang telah berlalu adalah di dunia luar. Di sisi lain, 5 tahun telah berlalu di tingkat ketiga dari 7 harta karun Pagoda Indah. Selama 5 tahun ini, basis kultivasi Duan Lingtian juga membuat lompatan kemajuan. Dia hanya setengah langkah lagi untuk memahami tahap ketiga dari Sovereign Heart Sword. Selama 1 tahun ini, Duan Lingtian bukan satu-satunya yang kemajuannya telah membuat lompatan. Di barat provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, di tempat yang jauh, basis budidaya 2 orang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan mereka jauh lebih besar daripada kecepatan kultivasi Duan Lingtian di tingkat ketiga dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Metode kultivasi kedua pria ini bukanlah metode ortodoks. Mereka tidak berkultivasi dengan menyerap energi roh langit dan bumi. Sebaliknya, metode kultivasi mereka membutuhkan banyak wanita muda. Secara alami, efeknya akan lebih baik jika wanita muda ini masih perawan. Para wanita muda yang mereka gunakan dalam kultivasi mereka berubah menjadi mayat kering. Keributan yang disebabkan oleh mereka tidak kecil sama sekali. Namun, itu hanya terbatas pada area tertentu dan tidak menyebar. Ini karena siapapun yang melihat mayat kering atau mencari wanita muda ini secara diam-diam dibunuh oleh mereka. 2 orang yang berkultivasi di daerah ini tidak lain adalah Zuluki, mantan kepala istana dari Istana Surga Istana Langit Mistik, dan Zhao Ji, cucu dari penjaga Istana Langit Mistik saat ini dan putra dari salah satu wakil istananya. Master, Zhao Ji tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri dari semak-semak lebat. Dia benar-benar telanjang, dan mayat kering tergeletak di dekat kakinya. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat mengatakan bahwa mayat kering itu milik seorang wanita muda. Jika seseorang memperhatikan lebih dekat dan melihat genangan darah di antara kaki mayat yang kering, orang akan dapat mengatakan bahwa wanita muda itu masih perawan. Penguasaan panggung Sein terkemuka, saya akhirnya berhasil menembus ke tahap penguasaan Sein terkemuka. Zhao Ji berhenti tertawa saat perhatiannya beralih ke basis kultivasinya. Setahun telah berlalu, dan basis kultivasinya telah menembus ke Mastery Eminent Sein Stage dalam sekali jalan dari basis kultivasinya yang hampir menembus ke Mastery Refined Sein Stage. Ini semua berkat teknik Devouring Dark Devil. Dalam 1 tahun ini, wanita muda yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi mayat kering olehnya. Dia telah berhasil mencapai semua ini dengan bantuan energi vital dan darah wanita muda. Mantan dia bahkan tidak akan berani bermimpi bahwa dia akan dapat berkembang begitu cepat. Meskipun saya telah menembus ke Mastery Eminent Sein Stage, saya mungkin masih tidak bisa memenangkan Lingtian. Lagi pula, dia sudah berada di panggung Sein Eminent menengah setahun yang lalu. Melanjutkan, saya harus terus berkultivasi. Saat Zhao Ji memikirkan Duan Lingtian, dia merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya. Itu membangunkannya dari lamunannya, mengirimkan getaran ke tulang punggungnya. Zhao Ji,
Saat Zhao Ji hendak mencari target berikutnya, sebuah suara tua terdengar sebelum sosok muncul di hadapannya. Tuan Istana Su. Setelah melihat sosok itu, Zhao Ji terkekeh. Aku sudah menembus ke Mastery Eminent Saint Stage. Bagaimana kemajuan Anda? Sudahkah Anda menembus ke tahap Saint Teladan Menengah? Petik 2. Setengah tahun yang lalu, basis kultivasi Zuluki di puncak Divine Saint Stage telah berhasil menembus ke Early Exemplary Saint Stage yang dia impikan dengan bantuan teknik Devouring Dark Devil. Setelah itu, dia terus berkultivasi dan berkembang juga. Sedikit lagi, Zuluki menggelengkan kepalanya. Aku butuh setidaknya 3 bulan lagi. Bab 1818 terkena. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar kata-kata Zuluki, Zhao Ji menjawab dengan nada sedikit sombong, kamu jauh lebih lambat dariku. Hanya dalam setahun, dia telah menembus ke Mastery Eminent Saint Stage dari Intermediate Refined Saint Stage, menerobos 5 tahap terus-menerus. Secara alami, sebenarnya, dia hanya menembus 5 tahap berturut-turut karena teknik iblis gelap yang melahap. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerobos ke Mastery Eminent Saint Stage dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia memang menembus 5 tahap berturut-turut, sehingga kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada Zuluki yang hanya menembus 1 tahap. Sejauh yang saya tahu, energi vital dan darah wanita muda yang Anda serap jauh lebih banyak daripada yang saya serap. Zhao Ji terdengar lebih sombong ketika dia mencapai bagian kalimatnya. Meskipun jumlah energi vital dan darah wanita muda yang saya serap sedikit lebih besar dibandingkan dengan Anda, apa basis kultivasi Anda sebelumnya dan apa basis kultivasi saya sebelumnya? Bisakah keduanya dibandingkan? Zuluki mendengus dingin, berpikir bahwa Zhao Ji benar-benar tidak tahu malu. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berani membandingkan kecepatan kultivasi mereka dalam 1 tahun terakhir. Zhao Ji awalnya hanya seorang penggarap bela diri tahap Saint halus menengah, tentu saja, lebih mudah baginya untuk meningkatkan basis kultivasinya menggunakan teknik iblis gelap devouring dengan menyerap darah dan energi vital wanita muda. Zuluki, di sisi lain, sudah berada di puncak Divine Saint Stage sebelumnya sehingga tidak akan mudah baginya untuk menerobos bahkan jika dia mendapat bantuan dari Devouring Dark Devil teknik. Dia sudah puas bisa menerobos ke tahap awal teladan Saint hanya dalam setahun. Selain itu, dia bukan pembangkit tenaga listrik tahap awal teladan Saint biasa. Tuan Istana Su, saya benar-benar tidak mengerti Anda awalnya, dengan basis kultivasi Anda pasti akan berkembang pesat jika Anda melahap energi vital dan darah gadis perawan tanpa menahan diri saat mengolah teknik iblis gelap melahap. Namun, Anda menolak untuk menyentuh gadis-gadis perawan itu apapun yang terjadi. Tidak hanya itu, tetapi Anda bahkan menolak untuk membiarkan saya menyentuh mereka di depan Anda. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Zhao Ji berkomentar, saya benar-benar tidak mengerti apa perbedaan antara wanita muda biasa dan gadis-gadis perawan itu. Zuluki mendengus lagi tetapi tidak membalas Zhao Ji. Dalam hati Zuluki, ada rahasia yang hanya dia yang tahu. Dahulu kala, ia memiliki seorang putri yang sangat lucu yang ditinggalkan oleh mendiang istrinya. Karena kematian istrinya karena persalinan yang sulit, dia menghargai putrinya yang lahir sebagai ganti nyawa istrinya dan memperlakukannya seperti seorang putri kecil. Namun, nasib berubah-ubah seperti cuaca. Pada tahun putrinya berusia 16 tahun, dia berada pada titik kritis untuk membuat terobosan sehingga dia tidak menemani putrinya. Saat itulah putrinya dioles seorang anak kaya yang tidak berguna. Ketika dia keluar dari kultivasi tertutup, yang dia lihat hanyalah mayat putrinya yang telah mati cukup lama dan sebuah catatan yang ditinggalkannya. Dia telah memutuskan untuk bunuh diri karena melanggar kesuciannya. Meskipun dia telah memusnahkan seluruh keluarga anak kaya yang tidak berguna itu, putrinya tidak dapat dikembalikan kepadanya. Karena kematian satu-satunya anggota keluarganya, dia mengerahkan segenap hati dan jiwanya untuk berkultivasi dan mencapai apa yang dia miliki sebelumnya. Secara alami, dia tahu akan lebih efisien untuk menyerap energi vital dan darah wanita muda perawan ketika seseorang mengolah teknik iblis gelap yang melahap. Namun, setiap kali dia melihat gadis-gadis perawan yang tidak bersalah itu, dia tidak bisa tidak mengingat putrinya. Karena alasan ini, dia tidak tega untuk bergerak pada mereka. Tidak hanya itu, dia juga akan menghentikan Zhao Ji ketika dia melihat Zhao Ji mengincar gadis-gadis muda perawan ini. Misalnya, pada saat ini, dia sebenarnya ada di sini untuk menghentikan Zhao Ji,
tetapi dia terlambat selangkah. Suara mendesing. Saat Zuluki mengangkat tangannya, tanah mulai naik di udara sebelum menutupi mayat kering gadis perawan itu, membaringkannya untuk beristirahat. Aku hanya tidak bisa memahamimu. Meskipun ini bukan pertama kalinya Zhao Ji menyaksikan ini, dia masih terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zuluki begitu protektif terhadap gadis-gadis perawan ini. Tuan Istana Su, saya pikir akan lebih baik jika kita tidak bertemu lagi. Zhao Ji memandang Zuluki sebelum dia tampak berubah menjadi embusan angin dan pergi seolah-olah dia bersembunyi dari Dewa Wabah. Zuluki tidak marah. Dia terbang juga ke arah lain. Jika memungkinkan, dia juga tidak ingin bertemu dengan Zhao Ji. Dia tahu jika dia melihat Zhao Ji, dia tidak akan bisa membantu tetapi ikut campur dalam masalah Zhao Ji ketika dia menargetkan gadis-gadis perawan. Meskipun gadis-gadis perawan itu bukan putrinya, mereka mengingatkannya pada masa lalunya yang tak tertahankan. Ini seperti duri di hatinya. Jika Zuluki tidak terkendali seperti Zhao Ji sejak awal dan menargetkan gadis-gadis perawan, dia akan sangat dekat dengan menerobos ke tahap Sein teladan menengah jika dia belum menerobos. Saat ini, dia masih perlu berkultivasi selama 3 bulan sebelum dia yakin bisa membuat terobosan. Harus diakui bahwa Zuluki dan Zhao Ji sangat tidak menonjolkan diri. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga telah memilih daerah terpencil di barat provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Di daerah ini, tidak ada kekuatan tingkat keempat atau tingkat kelima, apalagi kekuatan kuasi tingkat ketiga. Karena alasan ini, mereka tidak ditemukan oleh siapapun selama 1 tahun ini. Namun, tidak ada dinding yang bisa tetap tanpa retakan selamanya. Setengah tahun lagi berlalu ketika insiden aneh di barat provinsi bawah tanah suci Dao Marsial mulai menyebar secara bertahap. Orang yang menyebarkan berita itu adalah penduduk asli yang tinggal di wilayah barat. 3 tahun yang lalu, dia pergi untuk menjelajahi dunia dan baru saja kembali. Namun, saat dia kembali, dia menemukan bahwa kampung halamannya, sebuah desa kecil yang seperti surga, berada dalam reruntuhan. Selain itu, ada banyak mayat juga. Berdasarkan mayat, jelas mereka telah meninggal beberapa waktu lalu. Beberapa mayat tampak biasa saja. Namun, anehnya banyak mayat wanita muda adalah mayat kering. Apa yang sedang terjadi? Adegan aneh di depan matanya benar-benar di luar dugaannya. Dia sangat terkejut sehingga untuk sementara dia melupakan rasa sakit kehilangan keluarganya. Selanjutnya, ia mulai menyelidiki daerah sekitarnya. Semua tempat yang dia selidiki, kota-kota kecil dan desa-desa yang dulunya ramai dengan kehidupan, semuanya menjadi reruntuhan. Terlebih lagi, mayat di kota dan desa ini mirip dengan yang ada di desanya. Mayat lainnya normal, hanya mayat wanita muda yang berubah menjadi mayat kering. Ada yang salah. Pada akhirnya, dia tidak lagi berani menyelidiki dan memutuskan untuk melarikan diri dari daerah terpencil di barat ini. Ini adalah bagaimana berita secara bertahap mulai menyebar. Hai, apakah Anda mendengar tentang hal itu? Semua orang di kota kecil dan desa di barat telah dimusnahkan. Namun, yang aneh adalah hanya mayat wanita muda yang berubah menjadi mayat kering. Ini benar-benar aneh. Mayat kering macam apa? Mengapa kamu tidak melakukan perjalanan ke sana dan melihatnya jika kamu ingin tahu? Seiring berjalannya waktu, diskusi serupa dapat terdengar di beberapa kota di sekitar daerah terpencil di barat. Ada banyak orang yang ingin tahu di dunia ini. Karena ini, banyak dari mereka berkelana ke daerah terpencil dalam kelompok. Ketika mereka secara pribadi menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, mereka akhirnya menyadari desas-desus yang mereka dengar memang benar. Ya ampun, siapa yang melakukan ini? Semua wanita muda ini sangat menyedihkan. Tidak hanya mereka terbunuh, tetapi mereka bahkan berubah menjadi mayat kering. Petik 2. Tunggu sebentar. Lihat, tidak ada tanda-tanda cedera pada wanita muda ini, tidak seperti mayat biasa. Apalagi mereka semua telanjang. Hei, apakah kalian semua berpikir mungkin ini adalah pekerjaan seorang penggarap iblis? Jika seorang penggarap iblis benar-benar melakukan ini, maka metode kultivasinya benar-benar terlalu tidak manusiawi. Di antara orang-orang yang penasaran, ada banyak orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka mulai membuat kesimpulan juga. Ada seorang penggarap iblis yang mengolah metode kultivasi iblis Dao yang tidak manusiawi berkeliaran dengan bebas di daerah terpencil di barat. Tidak ada kekurangan penggarap iblis di tanah suci bela diri Dao,
dan mereka juga diakui secara luas di tanah suci bela diri Dao. Namun, penggarap iblis yang diakui adalah mereka yang mengolah metode kultivasi iblis Dao biasa. Penggarap iblis yang mengolah metode kultivasi iblis Dao yang tidak manusiawi semuanya dibenci oleh semua orang di tanah suci bela diri Dao. Jika hanya satu orang yang menyebarkan berita ini, mungkin ada orang yang skeptis. Namun, berita ini dikonfirmasi oleh ratusan dan ribuan orang. Jumlahnya terus bertambah seiring dengan tersebarnya berita. Tidak ada keraguan berita ini benar. Aku ingat 2 tahun yang lalu, kekuatan kelas 3 semu, Mystical Sky Mansion, merilis berita bahwa teknik iblis gelap devouring telah muncul kembali di dunia ini. Selain itu, orang yang memperoleh teknik devouring Dark Devil adalah Zhu Luqi, mantan Palace Master dari Mystical Sky Mansion's Heaven Palace. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa teknik devouring Dark Devil adalah metode budidaya iblis Dao tingkat atas yang tidak manusiawi. Itu dibudidayakan dengan menyerap energi vital dan darah wanita muda. Semua wanita muda yang ditangkap oleh mereka yang mengolah teknik iblis gelap devouring pada akhirnya akan berubah menjadi mayat kering. Hei, mungkinkah insiden aneh di daerah terpencil di barat ada hubungannya dengan teknik devouring Dark Devil? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga mengingatnya. Jika itu benar-benar teknik iblis gelap yang memakan, maka semuanya masuk akal sekarang. Lalu, apakah ini berarti bahwa semua orang yang terbunuh dan para wanita muda yang diubah menjadi mayat kering adalah perbuatan Zhu Luqi, mantan master istana dari Istana Surga Mystical Sky Mansion? Yang paling disukai, dengan sangat cepat, orang-orang mulai menghubungkan insiden aneh di daerah terpencil di barat dengan teknik devouring Dark Devil. Semua kesalahan langsung ditimpakan pada Zhu Luqi, mantan kepala istana dari Istana Surga Istana Langit Mistik, karena orang-orang di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao hanya tahu bahwa dia telah memperoleh teknik iblis gelap yang memakan. Tidak ada yang tahu bahwa Zhao Ji juga telah memperoleh teknik iblis gelap melahap juga. Tuan Istana Su, sepertinya kita telah diekspos, sepertinya kita harus bersembunyi untuk sementara waktu. Apakah Anda punya rencana? Daerah di barat masih gempar ketika Zhao Ji dan Zhu Luqi bertemu di hutan batu kosong di daerah terpencil di barat provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Jelas mereka tahu perbuatan mereka telah terungkap. Menurutmu apa rencanaku? Sembunyikan? Tentu saja, tidak sepertimu. Aku tidak bisa kembali ke Mystical Sky Mansion secara terbuka setelah mengolah teknik devouring Dark Devil dan membunuh begitu banyak wanita muda, kan? Zhu Luqi menjawab dengan suara yang dalam. Haha, kalau begitu, aku mengucapkan selamat tinggal padamu, Tuan Istana Su. Bukan hanya itu, tapi aku akan meninggalkan Su Jing dalam perawatanmu. Lagi pula, kita belum mempelajari segala sesuatu tentang teknik devouring Dark Devil. Zhao Ji mengingatkan Zhu Luqi sebelum dia pergi. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Setelah Zhao Ji pergi, Zhu Luqi juga mulai pergi. Bab 1819, Guli, Panggung Suci-Suci. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, Endless Fantasy at Translation. Zhu Luqi menyadari kemampuannya sendiri. Meskipun dia telah menembus ke tahap Saint teladan menengah, masih ada banyak orang di provinsi bawah tanah suci Dao Martial yang bisa mengalahkannya. Kesampingkan penjaga panggung Saint klasik dari provinsi atas tanah suci Dao Martial, para pemimpin dari pasukan tingkat 3 seperti Azure Cloud Mansion dan Pasar Gelap Mountain Sade adalah pembangkit tenaga listrik yang kuat yang dapat dengan mudah membunuhnya. Dikatakan bahwa kedua basis kultivasi mereka sudah berada di puncak tahap teladan Saint. Terlepas dari keduanya, ada juga pemimpin lain dari kekuatan kuasi kelas 3, termasuk Mansion Master Meng King dari Mystical Sky Mansion. Yang terlemah di antara mereka adalah di Mastery Exemplary Saint Stage. Selain itu, ada juga tokoh elit seperti wakil pemimpin Pasar Gelap Mountain Sade, Feng Buyi, yang merupakan pembangkit tenaga listrik di panggung Saint teladan menengah. Orang-orang seperti dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke Mastery Exemplary Saint Stage. Pada saat ini, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Feng Buyi, aku juga telah menembus panggung teladan tingkat menengah. Hari di mana aku menerobos ke Mastery Exemplary Saint Stage akan menjadi hari di mana kamu mati. Ada kilatan ganas di mata Zhu Luqi. Alasan dia memutuskan untuk mengolah teknik iblis gelap yang memakan adalah untuk membalas dendam dari Feng Buyi. Seiring berjalannya waktu, Zhu Luqi berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak bermanfaat bagiku untuk bertindak saat ini. Aku harus berbaring untuk sementara waktu.
Saya akan fokus pada taktik bela diri dan kemampuan surgawi saya. Kemampuan surgawi yang disebutkan Zulu Ki adalah kemampuan surgawi yang terkandung dalam teknik iblis gelap yang melahap. Kemampuan surgawi bukanlah kemampuan surgawi tingkat rendah yang tidak berguna. Bahkan Su Jing tidak yakin apa itu karena hanya pembangkit tenaga listrik di atas panggung suci-suci yang bisa memahami dan mengolahnya. Segera setelah itu, Zulu Ki juga meninggalkan wilayah barat provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Sementara itu, berita tentang kemunculan teknik Devouring Dark Devil mulai menyebar lebih jauh. Akhirnya, sebagian besar orang di provinsi bawah tanah suci Dao Martial telah mendengarnya. Teknik iblis gelap yang melahap. Apa itu teknik iblis gelap yang melahap? Saat berita tentang teknik Devouring Dark Devil menyebar, teknik ini menjadi semakin terkenal. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya sebelum ini. Lagi pula, sudah lama sekali sejak teknik Devouring Dark Devil menjadi terkenal. Saat ini, mereka yang tahu sebagian besar adalah orang-orang dari kekuatan yang lebih kuat yang masih memiliki orang-orang yang hidup di era itu. Teknik Devouring Dark Devil dikembangkan dengan melahap energi vital dan darah wanita muda. Akan lebih baik lagi jika masih perawan. Apalagi mayat para wanita muda akan berubah menjadi mayat kering. Saat rincian teknik iblis gelap Devouring menyebar, provinsi bawah tanah suci Dao Martial jatuh ke dalam kekacauan dan kepanikan. Wanita muda, khususnya, berharap mereka bisa menggali lubang untuk bersembunyi karena mereka adalah target utama dari penggarap iblis yang mengolah teknik iblis gelap melahap. Karena provinsi bawah tanah suci bela diri Dao berada dalam keadaan panik, wajar saja jika pasukan tingkat 3 kuasi dan pasukan tingkat 4 mengetahui hal ini. Apakah Zulu Ki benar-benar berniat menjadi seperti penggarap iblis yang mengolah teknik iblis gelap melahap saat itu dan menjadi musuh publik? Banyak pejabat tinggi dari pasukan kelas 4 mulai mengutuk. Saya cukup beruntung pernah bertemu dengan Mansion Master Meng King dari Mystical Sky Mansion sekali. Dia orang yang sangat saleh, aku tidak mengerti bagaimana seperti Zulu Ki bisa muncul di Mystical Sky Mansion. Banyak pejabat tinggi pasukan kuasi kelas 3 mengatakan. Pasukan kuasi tingkat ketiga berdiri di puncak provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Secara alami, setelah mereka mengetahui tentang masalah ini, tidak mungkin mereka bisa mengabaikannya karena kekacauan dan kepanikan telah turun di provinsi bawah. Bahkan jika Zulu Ki telah berkultivasi selama 2 tahun, dia tidak akan sekuat itu meskipun dia mengolah teknik iblis gelap yang memakan, kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi terlalu kuat. Jika kita tidak bisa membunuhnya sebelum itu, banyak nyawa akan hilang di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, salah satu pemimpin dari pasukan kelas 3 kuasi berkata. Dia bertekad untuk membunuh Zulu Ki. Pada saat yang sama, para pemimpin dari kekuatan kelas 3 kuasi lainnya mulai memerintahkan pembangkit tenaga listrik dari sekte mereka untuk menuju ke daerah terpencil di sisi barat provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Bahkan pasukan kelas 4 bergabung untuk membantu juga. Meskipun banyak dari pembangkit tenaga listrik saat ini di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao tidak ada selama masa kacau ketika penggarap iblis yang telah mengembangkan teknik iblis gelap Devouring pertama kali muncul, mereka tahu betapa menakutkannya seorang penggarap iblis yang mengolah Dark Devouring. Teknik iblis berasal dari catatan di sekte mereka. Saat itu, penggarap iblis yang mengolah teknik iblis gelap Devouring mengandalkan basis kultivasinya di puncak panggung Sein Teladan dan membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik di puncak panggung Teladan Sein ketika dia dikelilingi oleh mereka. Ini termasuk banyak pembangkit tenaga masteri eksemplaris Sein Stage juga. Meski begitu, dia akhirnya berhasil melarikan diri. The Mystical Sky Mansion telah mengirim 2 penjaganya. Adapun Mansion Master Meng King, dia harus tinggal di mansion untuk menjaga Mystical Sky Mansion. Tidak lama setelah 2 penjaga Mystical Sky Mansion pergi, Meng King, yang mondar-mandir di taman dengan kerutan di wajahnya, merasakan embusan angin di wajahnya. Selanjutnya, sosok kuno muncul di hadapannya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan hanya 1 tangan. Jika Duan Lingtian ada di sekitar, dia akan dapat mengidentifikasi dia sebagai orang tua yang menjaga kolam roh istana surga. Dia juga Master Guardian Gu Qiyun dan Grand Master kakak senior Duan Lingtian, Guli. Paman senior, ketika Meng King melihat lelaki tua itu, dia tidak berani berlama-lama dan langsung menyapanya dengan membungkuk meskipun dia adalah Mansion Master of Mystical Sky Mansion. Lagi pula, lelaki tua yang berdiri di depannya adalah kakak laki-laki tuannya. Dia adalah anggota paling senior di Mystical Sky Mansion.
Mata lelaki tua yang tampaknya menyenangkan itu bersinar dingin ketika dia berkata, "Tuan rumah, tidak perlu bagimu untuk bersikap begitu sopan, aku di sini untuk meminta bantuan. Tolong izinkan saya untuk meninggalkan Mystical Sky Mansion sehingga saya dapat mencari Zhu Luqi dan secara pribadi membunuhnya. Paman senior, kedua wali akan menangani masalah ini, Anda tidak perlu bergerak secara pribadi." Meng Qing tersenyum kecut, bukannya dia meragukan kekuatan lelaki tua itu. Hanya saja dia tidak tahan membayangkan lelaki tua itu masih bekerja demi Mystical Sky Mansion bahkan di usia yang begitu tua. "Tuan rumah, bocah itu, Zhu Luqi, telah berkultivasi di sisiku selama beberapa waktu, meskipun kami bukan tuan dan murid, saya merasa itu adalah tanggung jawab saya untuk membersihkan kekacauan ini." Pria tua itu bersikeras, "Tidak ada alasan bagiku untuk menolak permintaanmu jika kamu begitu bertekad, Paman senior, namun, pertimbangkan kekuatanmu. Sudah 2 tahun sejak Zhu Luqi mengolah teknik iblis gelap melahap tanpa menahan diri. Dia mungkin telah menembus ke tahap Sein teladan menengah," kata Meng Qing. Dia tidak bisa tidak mengingatkan orang tua itu. Apakah tuan rumah meragukan kekuatan orang tua ini dan berpikir bahwa orang tua ini lebih lemah dari anak nakal itu, Zhu Luqi? Saat lelaki tua itu berbicara, aura kuat keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Meng Qing. Ekspresi Meng Qing segera berubah. Dia memiliki ekspresi senang di wajahnya. "Paman senior, kamu telah membuat terobosan." Meng Qing hanya melihat punggung lelaki tua itu sebagai jawaban atas pertanyaannya. Di Istana Surga Mystical Sky Mansion, sesosok bergerak cepat menjauh dari arah kediaman utama dan tiba di peron di tengah gunung Istana Surga hanya dalam sekejap mata. Dia berdiri di depan halaman independen. Sosok itu tidak lain adalah Guli. "Apa yang kalian semua lakukan?" menyelinap di sekitar kediaman junior Brother Ling Tian. Guli bertanya dengan suara rendah sambil mengangkat tangannya. Udara bergerak ketika energi tak terlihat dengan kasar mengambil orang-orang yang tersembunyi di sekitarnya dan melemparkan mereka ke tanah. Wah, orang-orang yang terlempar ke tanah adalah murid dari klan Zhao di Mystical Sky Mansion. Mereka semua ditekan oleh energi tak terlihat yang kuat sampai-sampai mereka muntah darah. "Ilahi, panggung suci-suci." Salah satu murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan yang basis kultivasinya lebih tinggi tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ketika dia melihat Guli sekali lagi, sepertinya dia melihat hantu. "Guli, kamu telah menembus ke Divine Saint Stage. Zhao Dong, ternyata, kamu layak menjadi peringkat nomor 5 di Mystical Sky Ranking. Kamu benar-benar dapat mengatakan bahwa aku telah membuat terobosan," kata Guli sambil melirik acuh tak acuh pada murid Mystical Sky Mansion dari klan Zhao. Murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan yang telah berbicara sebelumnya menduduki peringkat kelima di Mystical Sky Ranking. Dia telah menembus ke puncak Eminent Saint Stage baru-baru ini. Untuk alasan ini, dia bisa langsung memberitahu Guli telah menembus ke Divine Saint Stage. Meskipun dia baru saja menembus puncak Eminent Saint Stage, tidak akan mudah bagi pembangkit tenaga listrik lain di puncak Eminent Saint Stage untuk melukainya. Hanya pembangkit tenaga listrik di Divine Saint Stage atau di atasnya yang mampu melukainya dengan mudah. Itulah mengapa tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa Guli telah menembus ke Divine Saint Stage. Panggung Saint Ilahi. Murid Mystical Sky Mansion lainnya dari Zhao Clan hampir pingsan ketika mereka mendengar kata-kata Zhao Dong. Sebuah pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage cukup kuat untuk menghancurkan mereka hanya dengan kelingkingnya saja. "Kakak senior Guli, selamat." Pada saat ini, pintu sebuah ruangan terbuka. Setelah itu, seorang pemuda tampan berpakaian putih berjalan keluar perlahan. Ada senyum menyegarkan di wajahnya. "Saudara muda Ling Tian, Anda akhirnya keluar dari kultivasi tertutup." Guli berkata dengan terkejut, "Aku benar-benar datang pada waktu yang tepat. Saya keluar dari kultivasi tertutup setengah bulan yang lalu dan mencoba memahami taktik bela diri. Itu sebabnya saya langsung mendengar apa yang terjadi di luar." Pemuda yang berjalan keluar dari ruangan itu tidak lain adalah Duan Ling Tian. Karena dia memiliki penyamaran dan telah mengubah identitasnya, Duan Ling Tian tidak lagi hanya mengenakan pakaian ungu. "Saudara muda Ling Tian, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka?" Guli meminta pendapat Duan Ling Tian sambil menyipitkan matanya sambil menatap Zhao Dong dan yang lainnya. "Jangan macam-macam dengan kami. Jangan lupa bahwa Mystical Sky Mansion melarang pembunuhan di perkebunan." Zhao Dong ketakutan saat melihat Guli sedang menatapnya.
Murid Mystical Sky Mansion lainnya dari Zhao Clan menatap Duan Lingtian dengan menyedihkan seolah-olah mereka memohon belas kasihan. Pada saat ini, mereka benar-benar lupa bahwa mereka telah membuat marah Gu Li karena mereka memata-matai Duan Lingtian. Bab 1820, Ru Feng di Selatan, Ru Feng. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, Endless Fantasy at Translation. Bab 1820 Ru Feng di Selatan, Ru Feng. Biarkan mereka pergi, kata Duan Lingtian acuh tak acuh saat dia melihat murid-murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan. Nyah, Gu Li berkata dengan mata menyipit begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian dan melihat murid-murid Mystical Sky Mansion duduk di sana dengan linglung. Setelah orang-orang dari Zhao Clan telah melarikan diri, Gu Li berjalan ke halaman dengan ekspresi kesal di wajahnya. Saya ingin mengejutkan orang tua saya ketika saya keluar dari kultivasi tertutup hari ini. Siapa tahu dia tidak ada. Apakah itu sebabnya kakak senior Gu Li segera datang untuk berbagi berita? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Gu Li mengangguk. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum berita terobosan Anda ke panggung surgawi menyebar di Mystical Sky Mansion melalui orang-orang itu. Sejauh yang saya tahu, bahkan Mansion Master tidak mencapai panggung surgawi ketika dia menjadi milik Anda, usia. Duan Lingtian memuji. Baiklah, berhenti memujiku, tidak apa-apa jika orang lain melakukannya, tapi canggung jika itu berasal darimu. Gu Li melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, siapa yang berani menyebutkan bakat bawaan mereka di depan orang aneh sepertimu? Omong-omong, suasana di mansion sepertinya tidak benar saat aku menuju ke sini. Apakah kamu tahu apa yang telah terjadi? Teknik iblis gelap devouring telah muncul. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Dia keluar dari kultivasi tertutup setengah bulan yang lalu, oleh karena itu dia telah mendengar tentang apa yang telah terjadi. Bukankah teknik devouring Dark Devil sudah muncul beberapa waktu yang lalu? Gu Li bertanya, bingung. Hampir 2 tahun yang lalu, Mystical Sky Mansion telah bertindak melawan Rising Sky Mansion untuk teknik devouring Dark Devil. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa metode kultivasi Dao Iblis adalah teknik iblis gelap yang melahap pada awalnya. Ketika mereka menemukan apa itu nanti, Su Jing, pelakunya dan tuan muda dari Rising Sky Mansion, telah dibawa pergi. Saat ini, daerah terpencil di sisi barat telah menjadi kota hantu, hampir semua orang di sana telah meninggal. Wanita muda, khususnya, diubah menjadi mayat kering, kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh, sekarang masalah ini diketahui di seluruh provinsi bawah, wanita muda, termasuk mereka yang berasal dari Mystical Sky Mansion kami, semuanya merasa takut. Sudah pasti itu adalah teknik iblis gelap melahap karena ada preseden di masa lalu. Situasi saat ini agak mirip dengan apa yang terjadi saat itu, kata Duan Lingtian, awalnya, hanya Su Jing yang mengembangkan teknik iblis gelap yang melahap. Namun, setelah dia diselamatkan, ada lebih dari 1 orang yang mengolah teknik devouring Dark Devil. Maksudmu, Palace Master Zhu telah mengembangkan teknik devouring Dark Devil dan insiden di daerah terpencil di sisi barat provinsi bawah adalah perbuatannya. Gu Li terkesiap. Dia tidak mengharapkan masalah sebesar itu terjadi saat dia berkultivasi secara tertutup. Su Jing mungkin masih koma secara fisik, tetapi tidak akan sulit baginya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan sisa-sisa jiwanya yang belum sepenuhnya pulih. Itulah mengapa sangat mudah baginya untuk mengajarkan teknik iblis gelap melahap kepada Tuan Istana Zhu. Duan Lingtian berspekulasi dengan keras, Tuan Istana Zhu mungkin memiliki kesepakatan dengan Su Jing ketika dia membawanya pergi. Dia menyelamatkan Su Jing dengan imbalan teknik devouring Dark Devil. Aku tidak menyangka seseorang bisa berubah secepat ini. Di masa lalu, Palace Master Zhu memiliki temperamen yang lembut, tapi sekarang, Gu Li menghela nafas. Terkadang terobsesi dengan balas dendam bisa menjadi kejatuhan seseorang. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh saat matanya berbinar. Zhu Luqi adalah mantan master istana dari Istana Surga Mystical Sky Mansion. Meskipun mereka tidak akrab satu sama lain, mereka masih memiliki beberapa interaksi di sana-sini. Kesan pertama Duan Lingtian tentang dia adalah bahwa dia adalah seorang tetua yang baik hati. Namun, benih kebencian telah tumbuh di hati tetua yang baik hati karena penghinaan yang dideritanya dari wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, Feng Bui. Dia tidak bisa lagi menekan keinginannya untuk membalas dendam ketika dia mengetahui tentang teknik devouring Dark Devil. Benih kebencian tumbuh dan tumbuh sebagai gantinya.
Zuluki hanya bisa menyerap energi vital dan darah wanita muda sebanyak mungkin untuk mengolah teknik iblis gelap melahap untuk meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat sampai dia bisa membalas dendam dari wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, Feng Buyi. Namun, Feng Buyi, wakil pemimpin pasar Mountain Sade, memang berlebihan. Jika saya adalah Palace Master Su dan dipermalukan seperti itu, saya juga tidak akan bisa menerimanya. Saat itu, Guli juga hadir di tempat Zuluki dipermalukan oleh Feng Buyi. Setiap kali dia memikirkan kejadian ini, dia masih membela Zuluki. Jika kakak senior Guli adalah Master Istana Su, dan kamu tahu betul bahwa kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam jika kamu berkultivasi menggunakan metode ortodoks, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dihadapkan dengan godaan teknik iblis gelap yang melahap? Duan Lingtian bertanya, Saya mungkin telah membuat pilihan yang sama dengan Palace Master Su. Guli menghela nafas, menurut pendapatku, aku lebih baik mati daripada menderita penghinaan seperti itu. Saudara muda Lingtian, bagaimana dengan Anda? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak begitu berbakat dan Anda berada di posisi Palace Master Su? Jika saya berada di posisi Palace Master Su, saya pasti ingin Feng Buyi menderita lebih dari apapun, namun, saya mungkin tidak akan mengembangkan teknik Devouring Dark Devil. Ada pepatah, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Pada akhirnya, semua wanita muda itu tidak bersalah, keluh Duan Lingtian. Jika itu Duan Lingtian di kehidupan masa lalunya, dia pasti akan membuat pilihan yang sama dengan Guli. Namun, dia telah mengalami kehangatan di dunia ini. Dia tidak mau menghancurkan wanita muda yang tidak bersalah hanya untuk keuntungannya sendiri. Kamu lebih suka tidak membalas dendam daripada mengolah teknik iblis gelap yang melahap? Guli bertanya lagi. Tentu saja tidak. Mata Duan Lingtian bersinar dengan kejam. Dihina dengan cara itu dan harga diriku diinjak-injak, bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam untuk itu? Namun, bahkan jika kekuatan saya tidak memungkinkan saya untuk membalas dendam dengan cara itu, saya akan mencari cara lain untuk membalas dendam. Duan Lingtian terus berkata, misalnya, saya bisa memikirkan cara untuk membuat orang lain melakukan pekerjaan untuk saya. Membuat orang lain melakukan pekerjaan untuk Anda. Guli tercengang. Bagaimana? Misalnya, saya dapat menculik salah satu anggota keluarga pemimpin pasar gelap Mountain Sade atau tuan rumah Azure Cloud Mansion. Saya dapat menggunakan keluarga mereka sebagai pengungkit dan meminta mereka untuk membunuh Feng Buyi. Begitu Feng Buyi meninggal, aku akan membiarkan anggota keluarga mereka pergi. Duan Lingtian berkata, bahkan jika mereka membunuhku pada akhirnya, aku akan tetap merasa itu sepadan. Ketika Guli mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia merasa kagum. Pada saat yang sama, dia menghela nafas secara emosional. Akan sangat bagus jika Palace Master Su mendengar kata-katamu sebelum dia menyelamatkan Su Jing. Kakak senior Guli, saya hanya mengatakan ini dengan santai. Jelas tidak mudah untuk menculik anggota keluarga pemimpin pasar gelap Mountain Sade atau tuan rumah Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah mengapa bahkan jika Palace Master Su mendengar kata-kataku, dia mungkin tidak mengindahkannya. Itu mungkin terjadi di masa lalu. Namun, dari apa yang saya tahu, Master Mansion dari Azure Cloud Mansion adalah orang yang sentimental. Saya mendengar dia membawa kembali banyak anggota keluarga dari kampung halamannya ke Azure Cloud Mansion beberapa tahun yang lalu. Kata Guli, dia membawa kembali cukup banyak dari mereka ke Azure Cloud Mansion. Tidak mungkin bagi mereka masing-masing untuk dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Divine Saint. Dengan kekuatan Palace Master Su di puncak Divine Saint Stage, tidak akan sulit baginya untuk menculik salah satu dari mereka. Beberapa tahun yang lalu, dia membawa kembali banyak anggota keluarga dari kampung halamannya ke Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian tercengang saat mendengar kata-kata Guli. Dia bertanya, kakak senior Guli, saya mendengar bahwa tuan rumah Azure Cloud Mansion masih sangat muda. Kebangkitannya di provinsi bawah tanah suci Dao Martial terjadi kurang dari 20 tahun yang lalu. Selama periode waktu itu, dia berhasil memimpin Azure Cloud Mansion untuk berdiri di puncak provinsi bawah dan sejajar dengan pasar gelap Mountain Sade. Ya, Mansion Master of Azure Cloud Mansion legendaris di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Dia juga seseorang yang saya kagumi. Guli mengangguk. Meskipun bakat dan kekuatan bawaan pemimpin pasar gelap Mountain Sade tidak kalah dengannya,
dia diasuh oleh pasar gelap Mountain Sade sejak muda. Sebaliknya, tuan rumah Azure Cloud Mansion hanya datang dari benua fana. Sebagai seseorang yang datang dari benua fana dan naik ke ketinggian seperti itu cukup untuk membuatnya menjadi legenda di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Guli berkata dengan kagum. Benua fana, Duan Lingtian terkejut. Tuan rumah dari Azure Cloud Mansion berasal dari benua fana. Pada saat ini, semua informasi tentang Mansion Master dari Azure Cloud Mansion mulai muncul di benak Duan Lingtian. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, dia bangkit dengan cepat di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Beberapa tahun yang lalu, dia membawa kerabatnya ke sini dari kampung halamannya di benua fana. Dugu di utara, Rufeng di selatan, menopang langit dan bumi di provinsi bawah. Rufeng di selatan mengacu pada Mansion Master of Azure Cloud Mansion. Rufeng, saat itu, Feyar kecil, dia dibawa pergi oleh orang-orang ayah. Untuk dapat membawa Little Feyar menjauh dari Greenwave Han Mansion yang merupakan kekuatan kelas 5, bawahan ayah tentu saja tidak lemah. Mungkinkah pikiran yang sulit dipercaya tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian? Secara alami, ini hanya spekulasinya. Dia belum bisa memastikannya. Saudara muda Lingtian, ada apa denganmu? Guli bingung ketika dia melihat ekspresi kosong di wajah Duan Lingtian saat dia menatap ke depan dengan linglung. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Dia tidak tahu mengapa adik laki-laki juniornya tiba-tiba bereaksi seperti ini. Gu, kakak senior Guli. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan emosinya yang mengamuk. Dia menatap Guli dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu nama tuan rumah Azure Cloud Mansion? Ketika Guli melihat ekspresi serius Duan Lingtian, dia berharap dia mengatakan sesuatu yang serius. Dia tidak menyangka akan ditanyai pertanyaan ini. Guli tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Apa, saudara muda Lingtian tidak tahu nama tuan rumah Azure Cloud Mansion? Petik 2, kakak senior Guli, katakan padaku. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam lagi, tetapi tubuhnya masih gemetar. Pada saat ini, Guli akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan Duan Lingtian. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia menjadi serius dan menjawab, nama tuan rumah Azure Cloud Mansion adalah Duan Rufeng. Mungkin, Anda belum pernah mendengar namanya, tetapi Anda seharusnya pernah mendengar pepatah, Dugu di utara, Rufeng di selatan, menopang langit dan bumi di provinsi bawah. Rufeng di selatan mengacu padanya.